فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 77. Qala al-Imam Ar-Raziyan wa tarahumu ala jami'i ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal kafu amma syajara bainahum. Termasuk akidah dari para a'immatul amsar, para imam di berbagai negeri muslimin, yaitu mendoakan rahmat, tarahum, wazan tafa'ul, yaitu tolak, memintakan rahmat untuk seluruh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menahan diri dari apa yang diperselisihkan di antara mereka, tidak ikut komentar banyak. Baik, kita tak tahu situasi yang sedang mereka alami, sesusah itu dan seterusnya. Kita baca catatan kakinya. Qala al-mu'alliq wafaqahullah fihi isyaratun ila adamil khawdi fima syajara baina sahabati radhiyallahu anhum. Di dalamnya ada isyarat untuk kita tidak ikut memperbincangkan, tidak ikut membicarakan perselisihan di antara para sahabat radhiyallahu anhum. Karena khilafnya hanya antara ijtihad 2 pahala atau 1 pahala. Tidak sampai kepada masalah mereka dosa, apalagi sampai fasik seperti kata Mu'tazilah, apalagi sampai kafir seperti kata orang-orang Rafidhah dan seterusnya. Udzubillah. Qala ahlus sunnati wa jamaah iqtibasan min qaulillahi ta'ala. Ahlus sunnah wa jamaah dalam masalah ini berkata dengan mengambil cahaya dari firman Allah Ta'ala, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Itu semua, mereka itu adalah umat yang telah berlalu. Mereka mendapatkan apa yang mereka usahakan dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang dilakukan oleh mereka. Ya, kita tak akan ditanya kenapa sahabat berbuat macam itu, apa tanggung jawabmu sekarang. Enggak, kita tak ditanya tentang itu, tapi tanggung jawab masing-masing. Baik. Wa qala ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Baik, yang kelompok ketiga yang berhak mendapatkan faid, harta rampasan perang setelah Muhajirin dan Ansar adalah orang-orang yang datang setelah mereka dengan mengatakan, wahai Rabb kami, ampunilah untuk kami dan untuk saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah engkau jadikan di dalam hati-hati kami ada dendam, kedengkian dan seterusnya, ghil, kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penuh belas kasihan lagi maha penyayang. Wa qala al-allamatu Abdul Hasan al-Asy'ari rahimahullah wa ajma'u alal kafi an dzikri sahabati alaihimus salam illa bi khair. Para ulama bersepakat untuk menahan diri dari menyebut-nyebut tentang para sahabat alaihimus salam kecuali dengan kebaikan, tidak menyebutkan dengan keburukan. Bi khairi ma yudkaru nabi, dengan yang terbaik yang mereka layak untuk disebut-sebut. Iya, jasa kita seberapa, negara mana yang sudah kita taklukkan. Sahabat sudah berjaya menaklukkan negara-negara kufar. Kita aja tak mampu apa-apa, tahu-tahu mengomentari sahabat ini dan itu. Ala annahum ahaqqu ayyun syara mahasinuhum. Dan para ulama bersepakat bahwasanya para sahabat lebih berhak untuk kebaikan-kebaikan mereka disebarluaskan. Wa yultamasa li af'alihim afdalul makharij. Dan dicarikan untuk perbuatan-perbuatan mereka jalan keluar yang terbaik, yaitu kita berikan udzur, boleh jadi situasinya begini, begini dan seterusnya. Wa anna dhunna bihim ahsanadh-dhon. Mereka lebih berhak untuk kita berbaik sangka kepada mereka dengan persangkaan yang terbaik. Kita aja baik sangka pada diri sendiri seringkali atau kepada sebagian teman kita. Kenapa tak baik sangka kepada para sahabat?
Selesai dari risalatun ila ahli sabar. Baik. Kita masuk ke pasal yang baru. Ma'rifatu kaunillahi ta'ala mustawiyan ala arsyihi ba'inan min khalqih. Baik. Mengenal keadaan Allah Ta'ala yang istiwa di atas arsy, terpisah dari makhluknya. Nah, ini baru ma'rifah. Orang-orang mengklaim punya ma'rifah, kenal Allah aja tidak. Lalu ma'rifah dari sisi apa? Wa anna Allah azza wa jalla ala arsyihi ba'inan min khalqih. Kata Imam Ar-Razian menukilkan dari A'immatul Amsar, dan bahwasanya Allah azza wa jalla di atas arsy-Nya terpisah dari makhluknya. Iya, dia maha suci dan dia tidak bersatu, ataupun istilahnya yaitu tadi, mungkin orang sebagian mengatakan menempel atau tidak menempel, seperti yang dibahas oleh Al-Ghazali. Tak perlu membahas itu. Yang penting telah terbentuk ijma sebelum Ghazali ada, bahwasanya Allah Ta'ala terpisah dari makhluknya. Selesai. Apalagi sampai dikatakan bersatu dengan makhluk, itu tak mungkin. Itu kata-kata kufur. Allah mengkafirkan orang yang mengatakan Isa bersatu dengan Allah. Bagaimana kalau dikatakan seluruh alam semesta bersatu dengan Allah? Ini lebih kufur lagi, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala al-mu'alliq wafaqahullah, qala al-Jauhari rahimahullah, al-arsy sarirul malik. Asal dari makna arsy adalah sarirul malik, katilnya raja, atau mungkin sekarang dipanggil singgasana atau apa. Ini pendekatan. Selesai dari as-sihah. Wa dalil, sekarang dalil bahwasanya arsy itu bukan artinya muluk, seperti penafsiran dari sebagian ahli takwil. Arsy adalah kekuasaan, atau arsy adalah gambaran kekuasaan, takwil. Tapi sekarang bukti bahwasanya arsy betul-betul makhluk yang wujudi, makhluk yang wujudi dan ada zahirnya fisikal. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Nabi Yusuf mengangkat ayah dan ibunya di atas arsy. Tak mungkin mengangkat ayah ibu di atas kekuasaan. Gimana itu? Tapi di atas memang ada makhluk yang layak untuk dinaiki di situ. Makruf, dia adalah katil atau singgasana itu. Dan mereka semua sujud kepada Nabi Yusuf. Penghormatan di masa Nabi Adam sampai di masa Bani Israel. Cara menghormatinya seperti itu. Nah, di umat ini Allah jadikan sujud tak boleh kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Wa qala al-Imam Al-Hafidh Muhammad ibnu Ali Al-Karji Al-Qassab rahimahullah, murid dari Ibnu Hazm. Kalam-kalamnya terkadang dinukil oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Beliau salafi. Fi tafsir hadhil ayah, di dalam tafsir ayat ini, hujjatun fi annal arsya huwa sariru la mahalah. Di sini ada hujjah bahwasanya arsy memang sarir, yaitu semacam katil atau singgasana. Tak mungkin kita lari dari itu. Wa anna arsyallahi aidan jalla jalaluh, dan ada dalil bahwasanya arsy Allah juga yang maha agung, keagungan Allah, huwa sariruh, yaitu semacam katil atau singgasana, alladzistawa alaih, yang mana Allah istiwa di atasnya, tinggi di atasnya. Lal ilm, bukan arsy artinya ilmu, kama yaz'umul jahalatu minal jahmiyah, seperti yang dinyatakan oleh orang-orang jahil dari Jahmiyah, karena mereka sering mengatakan yahtamilu kadza, yahtamilu kadza, ada kemungkinan ini, ada kemungkinan ini. Jadi masih dzon. Sementara mereka di dalam kitab-kitab ilmu kalam mereka mengatakan untuk masalah akidah tak boleh ada dzon. Tahu-tahu mereka yang melanggar ketentuan mereka sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ad-Darimi di dalam bantahan beliau pada Bishr Al-Marisi. Kalian sudah mengatakan perkara akidah tak boleh dengan dzon, tak boleh dengan persangkaan. Tahu-tahu engkau sendiri mengatakan ketika menakwil yahtamilu kadza, yahtamilu kadza. Mungkin ini, mungkin ini. Engkau sendiri sekedar meraba-raba, menebak-nebak. Terkadang harus dikatakan ini tadi ilim, terkadang mereka mengatakan yahtamilul muluk, yahtamilul haimanah, dan seterusnya itu. Mereka sendiri tak tahu, sekedar menebak saja. Selesai dari Nukatul Quran. Kitabnya bagus, anak dulu punya berapa dulu, 5 jilid. Cuma memang susah bawa ke sini waktu itu. Qala Imam As-San'ani Imam As-San'ani rahimahullah, wal arsy sarirul malik. Arsy
secara bahasa memang itu katilnya raja atau singgasana raja. Selesai dari tafsir As-Sam'ani, dan beliau dari Ahlus Sunnah. Cuma tafsir beliau ringkas, tidak panjang-panjang, sehingga kita perlu tambahan literatur yang lain. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, huwa arsyur Rabbi jalla jalaluh. Al-arsh itu adalah arsy-nya Allah jalla jalaluh, alladzi huwa sariru mulkih, yaitu apa? Katil kekuasaan dia. Jelas sarir bukan kekuasaan, tapi memang jelas ini sebagai lambang kekuasaan, memiliki arsy. Baik, jelas katil raja tidak seperti katil kita, sesuai dengan keagungan dia. Alladzi tafaqat alaihi rusul, yang mana para rasul bersepakat untuk ini, bahwasanya Allah memang memiliki arsy dan dia istiwa di atas arsy. Wa aqarrat bihil umam, umat-umat mengakui itu, illa man nabadar rusul, kecuali orang yang menentang rasul, para rasul. Selesai dari as-sawa'iqul mursalah. Baik, inilah makna arsy. Wala syakka annal kursi dunal arsy, dan tiada keraguan bahwasanya kursi bukan arsy. Iya, tidak boleh disamakan. Ini lain-lain. Baik. Wa qad qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma al-kursi maudhi'u qadamai. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan kursi itu tempat kedua telapak kaki Allah. Baik, tak mampu kita membayangkan sebesar apa kursinya saja, mampu meliputi langit dan bumi. Wal arsy la yuqaddaru qadruh, sementara arsy ukurannya tak mampu ditetapkan. Kita manusia tak mampu. Baik, sahihun mauquf, dan ini perkara ghaibi, maka kata para ulama hukumnya adalah sampai ke Rasulullah SAW. Tayyib, akhrajahu Ibnu Abi Hatim wal Hakim wa Abu Syaikh fil Azamah. Ada bahasannya enggak ya? Ada pembahasan. Kita tambah sedikit. Wa qad rawahu marfu'an aidan, diriwayatkan secara marfu' juga oleh Abu Syaikh Al-Asbahani rahimahullah fil Azamah min tariqi Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Abdurrahman bin Zaid mufassir, tetapi beliau dhaif dari sisi riwayat. Yaqulu an abihi inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Berarti apa? Sudah sanadnya dhaif, mursal lagi ya. Rasulullah bersabda, "Mas samawatu sab'u fil kursi illa kadarohima sab'ah." Tapi ini mudhaf ila ya, kayak. Kadarohimi sab'ah. Seperti dirham yang 7 duit dirham, ulqiyat fi turus, dilemparkan di dalam perisai, yaitu kecil sekali langit dibandingkan dengan kursi. Taib, sanad ini dhaif, tapi apa dengan penguat-penguat yang lain boleh terangkat. Qala Ibnu Zaid, faqala Abu Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang bersambung sanadnya, cuma penyakitnya masih di Abdurrahman bin Zaid. Mal kursi fil arsy illa kahalqatin min hadid, tidaklah kursi di dalam arsy kecuali seperti satu gelang min hadid dari besi, ulqiyat baina dhahrai falatin minal ard, dilemparkan di antara tanah lapang di bumi. Wal kursi maudhi'ul qadamain, dan kursi adalah tempat dua telapak kaki. Wa Abdurrahman ibnu Zaid bin Aslam dhaif, wa Abu Tabi'i lam yasma' minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, mursal, tidak dengar. Wa riwayatu Abdurrahman bin Zaid an Abi Dzar dhaifah aidan, lemah. Li'annahu lam yudrik Abu Dzar. Masalah lagi. Baik, beliau dhaif dan tidak jumpa Abu Dzar. Fa Allah Ta'ala stawa 'alal arsy kama asbatahu li nafsihi. Allah Ta'ala istiwa di atas arsy sebagaimana yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri. Min ghairi takyifin wala tamsil, tanpa ada penggambaran ataupun penyerupaan. Wala tahrifin wala ta'til, tanpa ada pemisongan ataupun pengosongan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.